tekanan sistol adalah tekanan ketika jantung menguncup, cup. Nah, ini menyebar ke seluruh tubuh. Dan diastol adalah ketika dari seluruh tubuh masuk ke jantung, blup. Nah, itu diastol. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana semuanya teman-teman? Baik-baik aja ya? Nggak boleh yang sakit, apalagi kena COVID. Jangan sampai seperti India ataupun negara Malaysia. Kita wajib bersyukur karena kita meskipun awal-awal banyak, tetapi kita sebagai negara yang mampu dan berhasil menghadapi COVID, nggak seperti negara-negara lain. Nah teman-teman, ada beberapa teman yang tanya nih, Dok, kenapa sih kalau setiap dokter itu melakukan pemeriksaan selalu aja ditanyai nadinya, tensinya, dan lain-lain? Nah, ini aku akan menjelaskan tentang tanda-tanda vital. Jadi, di dalam pemeriksaan dokter ada tanda-tanda vital yang wajib harus ada. Meskipun kamu itu orangnya tidak sakit atau tidak terlihat sakit atau lagi santai-santai, tetap ada pemeriksaan tanda-tanda vital ini. Nah, ada 4 tanda-tanda vital yang harus diketahui. Yang pertama adalah suhu. Jadi teman-teman, suhu normal itu antara 36,6 sampai 37,8. Nah, ketika di atas 37,8 itu disebut febris atau demam. Nah, jika sampai di atas 41,6 maka disebut hiperpireksi. Inilah yang sering terjadi pada bayi-bayi. Ketika dia terjadi hiperpireksi maka akan terjadi kejang. Nah, kejang inilah yang bisa membahayakan karena akan bisa merusak otak pada bayi tersebut. Jadi benar-benar harus hati-hati pada suhu tinggi pada anak-anak. Langsung dimandikan, entah dengan air hangat, entah dengan air dingin. Yang penting suhu airnya harus di bawah suhu dari tubuh bayi tersebut. Lalu ada juga hipotermi, yaitu ketika suhu di bawah 35 derajat Celcius. Oke, yang kedua adalah respiratory rate. Respiratory rate ini adalah nafas ya. Secara normalnya nafas ini kalau untuk dewasa adalah 12 kali sampai 20 kali per menit. Pada remaja sekitar 20 sampai 25, pada balita sekitar 25 sampai 35, pada bayi sekitar baru lahir sekitar 30 sampai 40. Nah, ini kenapa harus kita ketahui karena proses nafas ini adalah proses di mana kita membutuhkan oksigen untuk disalurkan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau nafasnya tidak adekuat, nafasnya tidak baik, maka oksigen yang masuk ke dalam jaringan pun juga tidak baik. Oksigen tidak baik masuk ke dalam jaringan, akhirnya apa? Jaringannya akan sedikit demi sedikit akan melemah dan bisa saja jaringan tersebut akan mati. Itulah mengapa nafas sebagai tanda vital yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah nadi. Nadi atau heart rate ini adalah proses di mana detak jantung ya, detak jantung ini gimana ya? Detak jantung, jantungnya kan memompa nih, memompa, dan setiap kali dia memompa ke dalam seluruh tubuh ya, itu disebut 1 kali ya. Jadi tubuh jantung nyebar ke seluruh tubuh kemudian sampai balik lagi, itu disebut 1 kali detak jantung. Nah, normalnya antara 60 sampai 100 kali per menit pada usia-usia dewasa. Sedangkan pada usia remaja sekitar 75 sampai 120, pada balita 80 sampai 140, dan pada bayi baru lahir sekitar 100 sampai 200 kali per menit. Kenapa pada anak-anak lebih kecil banyak detak jantungnya daripada dewasa? Karena memang ukurannya lebih kecil sehingga jantung pun bergerak lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah masalah tensi. Nah, tensi ini yang sering disalahartikan oleh orang-orang adalah volumenya ya. Jadi bukan darah tinggi, oh darahnya naik. Nah, bukan darahnya volumenya naik, bukan. Jadi tensi ini adalah tekanan. Tekanan adalah jadi
jantung masuk memompa ke seluruh tubuh, ini ada tekanannya, itulah yang dihitung, bukan volumenya. Nah, tekanannya ada dua, ada tekanan sistol dan ada tekanan diastol. Tekanan sistol adalah tekanan ketika jantung menguncup, nah ini menyebar ke seluruh tubuh, dan diastol adalah ketika dari seluruh tubuh masuk ke jantung, blup. Nah itu diastol. Yang sistol itu misalnya nih 120/80 ya, jadi sistolnya 120, diastolnya 80. Nah, secara normalnya ya, ini ada pembagian menurut GNC 8. Jadi normalnya itu tensi antara sistolnya 100 sampai 120, diastolnya 60 sampai 80. Kemudian jika ada kenaikan pada prehipertensi atau mau hipertensi, tensinya sistolnya antara 120 sampai 139, diastolnya 80 sampai 89. Kemudian ada hipertensi stage 1 atau stase 1 ya. Ini tensinya sistolnya antara 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Hipertensi stage 2 lah sistolnya lebih dari 160, diastolnya lebih dari 100. Jadi teman-teman, kenapa kita melakukan pembagian? Karena terkait dengan terapi. Pada hipertensi stage 1 ini bisa kita menggunakan kasih terapi obat-obatan ataupun bisa juga menggunakan terapi mengganti gaya hidup atau mengganti pola hidup yang lebih sehat, misalnya banyak makan serat, mengurangi makan kolesterol ya. Itu bisa, tapi kalau misalnya dengan daya hidup nggak bisa menormalkan tensi, maka mau nggak mau harus menggunakan obat. Nah, setelah 4 tanda-tanda vital ini sudah diketahui, maka kita sebagai seorang dokter bisa memikirkan, oh pasien ini urgensinya penting nggak, emergensi nggak. Nah itulah nanti yang bisa kita gunakan sebagai penanganan ataupun cara menghadapi pasien tersebut. Oh misalnya nafasnya dia jadi 30 sesak nafas, ya maka mau nggak mau adalah pasien-pasien emergensi. Atau bahkan jika nafasnya hanya 5-6, itu pun juga pasien-pasien emergensi. Jadi memang harus perlu tangan dengan khusus. Oke, cukup sekian dulu. Aku sudah cerita tentang panjang kali lebar kali tinggi. Yang penting kamu tahu ya. Kamu suka dengan video ini, mau dislike, mau subscribe, mau subscribe harap. Tapi kalau kamu masih bingung, masih nggak ngerti juga, kamu bisa konsultasi dengan dokter baik lewat offline ataupun online. Kalau di online kamu bisa ngetik di Mehmet Home Care. Di situ ada aplikasi yang bisa memanggil dokter langsung ke tempat kamu. Jadi kamu cukup diam di rumah saja. Oke, cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.